Bismillahirrahmanirrahim. Ke Mohon izin semuanya ya. Kita ditanya saat ngobrol berdiskusi, boleh nggak kira-kira kita jual ginjal, kan harganya lumayan mahal tuh, 15.000 dolar. Jadi kalau kita rupiahkan satu ginjal kita itu harganya 270-an juta untuk beli mobil. Begitu ya. Oke. Kita ngaji sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum jual beli organ tubuh manusia dalam pandangan agama Islam ya. Dalam berbagai literatur fikih Islam gitu, ditemukan pernyataan para ulama fikih yang tidak membolehkan, tidak mengizinkan seseorang memperjualbelikan organ tubuhnya, karena itu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kita tidak dibolehkan begitu. Begitu pula menurut Imam Az-Zailai ya. Imam Az-Zailai ini bermadhab Hanafi. Dalam kitab Fathul Qadir, beliau menyatakan seseorang ya, siapapun itu tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia, termasuk organ tubuhnya sendiri. Begitu pula menurut Imam Al-Qarafi yang bermadhab Maliki, pendapatnya sama, tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia. Imam Az-Zarkasi yang bermadhab Syafi'i juga tidak membolehkan itu. Ibnu Qudamah yang bermadhab Hambali juga melarang memperjualbelikan organ tubuh manusia, termasuk juga Ibnu Hazm. Ibnu Hazm bermadhab Zahiri juga melarang. Jadi hampir beberapa pendapat ulama madhab melarang ya memperjualbelikan organ tubuh manusia. Menurut Ibnu Hazm, sesuatu yang dilarang untuk dimakan maka juga haram untuk diperjualbelikan. Demikian pula organ tubuh manusia. Misalnya beliau mengutip dalam surah Al-Baqarah ayat 273 itu kan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang daging babi, darah dan lain sebagainya itu haram. Maka begitu pula memperjualbelikan organ tubuh manusia, karena juga prinsip dari kemuliaan manusia itu, selain alasan-alasan itu, jadi prinsip manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam ila akhirnya. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pelarangan Islam ya, kalau kita cermati pelarangan Islam tentang jual beli organ tubuh manusia itu mengisyaratkan dua hal sebenarnya. Yang pertama, ajaran Islam ya, ajaran agama yang kita yakini itu memang bisa menjadi solusi bagi persoalan kontemporer saat ini. Kemarin kita sudah bahas tentang mencangkok organ tubuh ya, beberapa video yang lalu sudah kita bahas. Nah, ini berkaitan tentang jual beli organ tubuh. Jadi ajaran Islam memang bisa menjadi solusi alternatif ya, solusi bagi persoalan kontemporer. Kita bayangkan seandainya zaman ini ya, zaman yang penuh dengan hedon ini, kembali ke pertanyaan, Ustadz, bolehkah saya menjual ginjal saya separuh, sebelah, kan itu 270 juta untuk beli mobil begitu.
Bayangkan seandainya orang-orang kaum duafa, kaum orang yang tidak mampu, tidak tahan hidup sengsara, kemudian jual organ tubuhnya, bagaimana seandainya itu? Dan secara terselubung itu ilegal di media digital itu ada gitu ya. Yang kedua adalah keberpihakan Islam itu ya, agama kita itu berpihak kepada kemanusiaan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya tidak mungkin sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam ya, rahmah bagi seluruh makhluk dan siapapun kemudian mengizinkan jual beli organ tubuhnya gitu. Nah, sekarang berbicara tentang pandangan undang-undang di Indonesia bagaimana? Kalau dalam perspektif fikih Islam itu tadi sudah jelas semuanya melarang. Kemudian ini Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 64, saudaraku. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan ya hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersilkan. Jadi kalau dalam video materi yang lalu itu kita transplantasi mencangkok baik dalam diri pribadi kita atau orang lain itu diizinkan, itu dalam rangka ya kemanusiaan saja boleh, tetapi kalau dijual belikan, dikomersilkan tidak boleh. Nah, pada pasal 65 disebutkan juga organ dan atau jaringan tubuh manusia ya dilarang diperjualbelikan dengan dalih dengan alasan apapun. Jadi itu jelas baik dalam perspektif agama Islam maupun perspektif undang-undang semuanya tidak mengizinkan memperjualbelikan organ tubuh kita, organ tubuh manusia. Demikian walafu minkum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.